はい、こんにちは皆さん。アラニョン語と一緒に勉強しましょう。Jumpa lagi dengan saya Yusuf Maulana dalam pembelajaran bahasa Jepang bersama Arura Nihongo. Kyou wa untuk hari ini saya akan membedah tentang buku Dekiru Nihongo level N5 ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah memperkenalkan beberapa buku yang saya pelajari mulai dari level N5 sampai level N2 yang saya gunakan untuk mempelajari bahasa Jepang. Yang saya gunakan ketika saya belajar di Jepang ya tentunya. Nah, untuk Dekiru Nihongo level N5 ini adalah buku kedua yang saya gunakan setelah Minano Nihongo yang saya pelajari di Indonesia sebelum pemberangkatan ke Jepang ya. Dekiru Nihongo ini memiliki 15 bab. Dan setiap babnya memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Dekiru artinya bisa, Nihongo artinya bahasa Jepang. Dekiru Nihongo mampu berbahasa Jepang. Nah, pada poin pertama di sini di awal bab terdapat beberapa rangkuman materi yang akan dipelajari di setiap babnya ya, mulai dari bab 1 sampai bab 15. Contohnya bab 1 ada Hajime Mashite ya, perkenalan diri. Bab 2 ada Kaimono Shokuji ya. Dekiru Nihongo ini selain membahas tentang kaiwa. Nah, ini ya, kaiwa itu apa? Percakapan. Di sini contohnya ada. Nanti saya tampilkan ya. Di sini awal-awal bab Hajime Mashite aja kita sudah melihat contoh gambar pola kalimat kaiwa yang akan kita pelajari ya, tentunya Hajime Mashite, perkenalan diri ya. Dan ada beberapa nama tokoh yang dikenalkan di sini ya, seperti Maruko-sang, Danier-sang, Wang-sang, Angna-sang, Paku-sang, Natapong-sang, Mariyama-sang ya. Mereka tentunya memiliki peran masing-masing dari setiap percakapan dalam buku Dekiru Nihongo ini ya minasang. Oke, untuk bab pertama ya, kita bisa lihat ada contoh percakapan antara E-sang dan B-sang ya. Di sini tentunya untuk Hajime Mashite perkenalan diri. Semisal Hajime Mashite watashi wa Paku desu yoroshiku onegai shimasu ya. Dan bagaimana caranya si B membalas dari perkenalan tersebut ya. Selain tentunya kaiwa yang bisa kita pelajari dari E-sang dan B-sang, di sini juga terdapat bunponya. Pola kalimatnya ya, dijelaskan bagaimana penggunaan partikel wa, bagaimana penggunaan partikel ni, e, d ya. Di buku ini sangat dipelajari ya. Ada yatemio-nya juga minasang menggunakan CD ya. Atau untuk chokai ya. Biasanya chokai kan dikeluar juga dalam tes JLPT Minano Nihongo Nihongo Shikeng, tes bahasa Jepang JLPT. Kalau misalkan untuk dalam bahasa Inggris mungkin TOEFL-nya ya. Di sini ada beberapa pelatihan chokai, pendengaran. Juga bagus banget ya, lengkap. Lalu setiap babnya memiliki contoh gambar kaiwa ya. Minasan juga bisa menerka-nerka nih, kira-kira mereka lagi bahas apa nih. Mereka sedang bahas apa nih? Ada gambar, ada tulisan sumi ya, ada gambar bola. Dan penjelasannya tentunya di halaman berikutnya ya, contoh kaiwa. Nah, ini bagus banget sih. Dan pada di akhir bab Hirone hito ni kuni shigoto shumi dan kite tomodachi ni narimashou dong na hito ni kikimashita ka sono hito no hano hito ni suka shite kudasai. Oh ya. Jadi rangkuman dari bab 1 ini mampu mempelajari tentang memperkenalkan diri, atau kita mampu mengetahui tentang lawan bicara kita, tentang negara dari mana mereka berasal, pekerjaannya tentang apa, sumi hobinya apa ya. Nah, seperti itu ya. Itu adalah target yang harus bisa kita capai untuk mempelajari bab 1. Enak ya. Jadi kita memiliki target nih yang harus kita capai apa nih dalam pembelajaran kali ini gitu. Selain itu juga
Di sini ada Jikosokai yang memperkenalkan diri. Jadi minasan akan berlatih Jikosokai dengan materi yang sudah dipelajari pada awal bab. Ya, di sini disebut onamae wa, nickname wa nandesu ka, sumi wa nandesu ka ya. Ya, ini mah contoh simpelnya ya. Hajime maste watashi wa paku desu, Kankoku jin desu. Ozora Nihongo Gakko no Gakusei desu. Nijirokusai desu. Shumi wa Ryoko Eiga desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu ya. Tentunya untuk akhiran dari pengenalan diri jangan lupa mengatakan dozo yoroshiku onegai shimasu ya. Di pengenalan diri ini Paku-san memperkenalkan dirinya dari Kankokujin ya, dari Korea. Ojora Nihongo Gakko berasal dari sekolah Ojora bahasa Jepang. Berusia 26 tahun, Nijirokusai desu. Hobinya Ryoko, jalan-jalan dan menonton film Eiga desu. Dan dozo yoroshiku onegai shimasu adalah ya salam kenal. Pada akhir dari materi bab 1 ini pun terdapat kotoba, kosakata yang minasan harus pelajari. Tentu harusnya sih kalau menurut saya ya, kotoba ini ditaruh di awal buku. Soalnya sebelum kita mengetahui atau membaca tentang materi atau kaiwa yang tadi kita lihat, minasan harus pelajari dulu kotoba yang akan digunakan dalam kaiwa tersebut apa. Jadi minasan sudah tahu nih polanya apa, seperti apa nih percakapannya. Jadi saya sarankan kalau minasan menggunakan buku Dekiru Nihongo, sebelum loncat melihat kaiwa, tolong baca dulu kotobanya ya. Di sini kotobanya akan sangat bermanfaat dalam membantu dalam setiap membaca kaiwa percakapan di sini untuk lebih mengerti jalur cerita dari pembelajaran bab 1 ini. Di sini contohnya kotoba ada watashi, ada namae, ada kuni, nihong ya. Tapi sangat disayangkan juga di sini dalam kotoba tidak mengandung arti ya. Di sini cuma ada watashi, namae ya, hanya tulisan Jepangnya saja. Tidak ada translate ke dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ya. Tentunya Inggris ya. Di sini nggak ada ya minasan namae, kuni, nihong ya. Jadi minasan kalau misalkan ini artinya apa, cari dulu di kamus, tulis di sampingnya ya, seperti itu bisa tuh. Dan di ini juga ya minasan ada percakapan juga nih di akhir. Mungkin ini adalah rangkuman dari pembelajaran bab 1 ini ya, percakapan Moichido Kiko ya. Ayo sekali lagi kita dengarkan percakapannya ya. Di sini juga ada lambang CD, berarti kaiwa tersebut ada dalam CD-nya ya. Jadi minasan bisa dengarkan lalu minasan coba praktekkan dengan temannya ya. Konnichiwa, konnichiwa, jemaste, watashi wa Paku desu, dozo yoroshiku onegai shimasu dan sebagainya ya. Kita lihat di bab 2 pun hampir sama ya materinya. Ada gambar, ada kaiwa ya. Cuman yang membedakan adalah tingkat kesulitan ya. Kita lihat pada ujung buku ini ya. Pada akhir materi ini setelah kita belajar sampai bab 5, di sini ada apa nih? Terdapat rangkuman bunpo. Terdapat rangkuman kosakata yang minasan bisa pelajari mulai dari bab 1 sampai bab 15. Contohnya nih di bab 1 ada kata benda 1 wa, kata benda 2 des ya. Ada contoh kalimatnya juga, Paku-san wa gakusei desu, watashi wa chukokujin desu, watashi wa nijirokusai desu ya. Jadi ini sangat membantu sekali rangkuman ini ya. Ketika minasan lupa nih pada bab 1 saya mempelajari bunpo apa nih, minasan tinggal lihat aja langsung ke belakang, oh iya ini ya, oh iya. Nah itu ya minasan fungsinya dari rangkuman. Ini semuanya terdapat rangkuman ya anak nih, sampai bab 7, 12 sampai bab 15. Dan di sini juga dipelajari dosi atau kata kerja pengelompokan grup 1, grup 2, grup 3 ya tentunya. Minasan juga harus pelajari tuh. Itu penting banget tuh minasan mempelajari pengelompokan grup 1, grup 2, grup 3 untuk mengetahui jenis perubahan kata kerjanya ya. Jadi setiap kata kerja tidak bisa sembarangan dirubah. Tentunya harus mengetahui dulu ini masuk ke grup mana nih dan bentuk perubahannya seperti apa, itu sangat penting ya. Di sini juga ternyata langsung diajarin juga bentuk dari Teneikei perubahan ke Putsukei. Teneikei adalah bentuk
sopannya lah istilahnya, standarnya dari bahasa. Putsukai itu lebih ke bahasa teman ya. Putsukai agak sedikit kasar, cuman ya kasarnya itu kasar ke teman lah, wajar gitu. Istilahnya bahasa tongkrongan kali ya kalau minasang. Ikimas ya, jadi ikimaseng ikanai. Contohnya ya, jadi misalkan kalau teman-teman kalau misalkan mau ngajakin jalan, ikimasu ka, pergi, iku. Nah itu lebih simpelnya ya, kita tinggal bentuk aja ke bentuk chisoke. Iku, pergi, ikanai, pergi gak? Kemudian di sini juga ada soji, angka ya, mulai yang angka 1 sampai 20 dipelajari. Oh, sampai 90.000 ya. Paling itu minasang tuh, penting tuh. Kalender juga ya, Shigatsu, Nigatsu, Sangatsu juga dipelajari. Ada Getsuyobi, ada hari juga di sini. Jikang ya, waktu. Ichiji, Niji, Sangji ya. Nenrei ya, Isai, Nisai, Sangsai ya, ini tahun. Minasang usia berapa tahun? Isai deh, saya usia 1 tahun ya. Kalau 20 Hatachi. Monono kae kata ya, ini penggunaan dari bentuk kata benda. Misalkan untuk ikai ini untuk 1 kali dilakukan. Misalkan ikai nikai ini untuk lantai ya biasanya. Lantai 1, kalau misalkan minasang ke mall kan mau ke lantai berapa, mau ke lantai 3 sangkai des ya. Ini beberapa benda soalnya kan untuk hitungan bilangannya berbeda. Contohnya untuk orang dan juga untuk hewan tentunya bilangannya beda, kayak kita aja 1 orang, 2 orang, 1 ekor, 2 ekor kan gitu. Mungkin itu saya minasang, kita sudah bedah buku Dekiru Nihongo level 5 ini. Rinciannya apa sajakah yang ada dalam buku ini? Kalau menurut saya cukup gampang dipahami ya, tapi tentunya minasang harus sebelum ke ini saya sarankan ke Mina Nihongo dulu ya, karena di sini pure semuanya adalah bahasa Jepang, nggak ada bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya yang bisa minasang translate ya. Syukur-syukur kalau minasang pengen langsung ke buku ini, tapi minasang harus kerja keras dulu mentranslate setiap kata-katanya ya, setiap kotobanya, soalnya tidak ada ya kalau menurut saya ya. Dan paling itu saja untuk pertemuan kali ini. Kalau misalkan ada saran, komentar boleh tulis di bawah. Ada masukan juga silakan. Jangan lupa like, subscribe dan share-nya ya minasang ya. Ja matane, bye bye. Bye.